Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Vertebrata Air 2020, materi kedua, yaitu Arthropoda dan Annelida, serta Brachiopoda. Film Arthropoda memiliki 4 kelas. Yang pertama ada Crustacea, contohnya udang-udangan seperti lobster air tawar dan lobster air laut. Yang kedua ada Brachyura, contohnya kepiting dan rajungan. Yang ketiga ada Scyphosura, contohnya mimi. Yang keempat ada Insecta, contohnya capung. Nah, di praktikum kali ini kita akan membahas ketiga kelas saja, yakni Crustacea, Brachyura, dan Scyphosura. Perkenalkan, saya Aini. Di sini saya akan menjelaskan Praktikum Vertebrata Air Arthropoda merupakan film hewan yang paling luas familinya, mencakup udang-udangan, kepiting, mimi, dan juga serangga. Tapi di Praktikum Vertebrata Air ini kita hanya akan membahas sebatas spesimen yang tersedia di lab saja. Ya, teman-teman semua, hewan pertama pada film Arthropoda yang akan saya jelaskan adalah Limulus polyphemus, atau biasa disebut dengan mimi. Mimi ini merupakan hewan di air laut. Nah, bagian-bagian tubuhnya itu dia memiliki ada 10 yang bisa kalian tulis di bagian-bagian tubuh pada laporan. Yang pertama ada rostrum. Nah, rostrum ini merupakan kepanjangan dari karapas. Nih. Jadi ini kan karapas nih. Ini kan karapas nih. Karapasnya terbuat dari kitin. Kitin itu CaCO3 ya. Terus ini perpanjangannya ini namanya rostrum. Jadi rostrum ini yang panjang-panjangnya ini, yang lancip-lancipnya. Kemudian lanjut ke mata, itu ada di depan, sesuai dengan fungsinya mata, yaitu untuk alat penglihatan. Kemudian dilanjutkan dengan memiliki telson, telsonnya. Terus ada kaki jalannya ada di belakang, kalian bisa lihat ya. Kemudian ada juga insang. Jadi mimi ini karena dia hidupnya di air, dia memiliki insang juga sesuai dengan fungsinya untuk bernafas. Kemudian memiliki mulutnya ada di bawah, dan juga anus, dan juga mandibula. Nah, mandibula ini ada di bagian depan sini. Jadi mandibula ini fungsinya untuk dia membantu dia dalam mencerna makanan secara eksternal. Jadi mimi ini memiliki 2 jenis mata. Ada mata majemuk sama ada mata sejati. Nah, untuk mata sejatinya itu dia ada di belakang, berjumlah 2, dan untuk mata majemuknya yaitu memiliki 1 di depan, disebut juga sebagai ocelli. Jadi matanya ada 3. Hewan berikutnya di film Arthropoda yaitu ada lobster. Nah, jadi lobsternya ini ada lobster air tawar dan lobster air laut. Nah, yang pertama akan saya jelaskan lobster air laut terlebih dahulu ya. Untuk penampakannya seperti ini. Ini untuk lobster air laut. Untuk lobster air tawar ini. Nah, ini namanya lobster cherry ya. Dia ini bisa dipakai buat aquascape. Nah, di lobster air laut ini dia memiliki 3 bagian. Nah, lobster air laut ini bagian-bagiannya ada cephalothorax. Jadi cephalothorax itu adalah bagian kepala, dimana cephalon itu memiliki arti kepala, dan thorax itu thoraxnya dia atau bagian dadanya. Jadi kepala dan dada yang menyatu atau cephalothorax. Kemudian ada bagian abdomen, dimana bagian abdomen merupakan bagian perut dari Arthropoda. Kemudian yang terakhir adalah bagian belakangnya. Nah,
namanya exoskeleton. Nah, di bagian exoskeleton ini terdiri atau terbuat dari zat kitin, dan terdapat juga bagian yang lunak, di mana fungsinya adalah untuk memudahkan dalam bergeraknya dan tubuh lobster air laut ini. Yang pertama, kemudian ada antena. Nah, antena ini merupakan sensor jarak jauh bagi arthropoda, entah itu lobster air tawar, lobster air laut. Kemudian selanjutnya ada antenula, di mana antenula merupakan sensor jarak dekat. Nah, antenula ini yang lebih pendek daripada antena ya. Jadi antena ini yang lebih panjang, kemudian antenula ini yang lebih pendek. Fungsinya sama saja sebagai sensor. Antena sensor jarak jauh, sedangkan antenula sensor jarak dekat. Untuk mendeteksi makanan misalnya, atau mendeteksi mangsa dari lobster air laut ini. Kemudian lanjut ada appendage, di mana appendage ini merupakan susunan-susunan pada tubuh arthropoda. Jadi susunan-susunannya ini dinamakan appendage. Ada karapas, di mana karapas ini adalah bagian keras yang terbuat dari kitin pada arthropoda. Ke celiped, di mana celiped ini merupakan capit-capit dari arthropoda, namanya celiped. Kemudian ada kaki jalan itu untuk berjalan, bagian depan, dan kaki renang itu bagian belakang untuk membantu dalam berenangnya si lobster ini, dan membantu juga untuk mengerami telur pada lobster betina. Nah, kemudian ada molting atau ganti kulit. Nah, pergantian kulit pada krustase atau Brachyura ini disebutnya molting. Jadi kalau karapase ini dia keras ya dari kitin. Kalau misalnya dia bertumbuh besar, tumbuh makin besar, itu kan pasti badannya udah kesempitan nih dengan cover si karapasnya yang kecil. Nah, nanti dia bisa ganti kulit atau yang tadi disebut dengan namanya molting. Oke, selanjutnya ada bagian gonad. Nah, dimana gonad pada lobster air laut ini ada yang namanya telicium dan juga ada yang namanya petasma. Nah, ini dua-duanya sama organ gonad, namun bedanya kalau di telicium ini adalah letak gonad pada betina di kaki keempat dan juga kelima, sedangkan petasma merupakan letak gonad pada jantan di kaki pertama. Nah, petasma ini berfungsi untuk menyalurkan sperma dan meletakkannya pada alat kelamin betina. Oke, selanjutnya ada bagian mandibula, maksila, dan juga maksila poda di bagian mulutnya si lobster. Jadi ada di bawah sini, di bagian sini. Jadi dia ini bersusun gitu ya, bersusun. Nah, maksila poda ini yang paling terluar. Jadi maksila itu buat mulutnya, poda itu kan kaki. Jadi mulut yang ada kakinya. Jadi maksudnya itu di sini kayak capit gitu, kayak capit mulut gitu. Itu namanya maksila poda di luar. Nah, gunanya ini untuk meraba, merasa, dan memegang makanan. Nah, sedangkan maksila ini dia berfungsi untuk memegang makanan, sedangkan mandibula ini untuk memotong makanan. Nah, mandibula ada di bagian dalam. Selanjutnya ada cephalothorax. Jadi sepal, kepala, toraks itu dada. Merupakan kepala dan dada yang menjadi satu. Ingat ya, sepal kepala, sedangkan toraks itu dada. Kemudian ada uropod dan juga telson. Nah, uropod dan telson ini ada di bagian belakang. Nah, kalau uropod itu adalah sepasang bagian ekor untuk berenang. Nah, ini uropod sepasang bagian ekor yang punya pasangan ya. Jadi maksudnya sepasang kanan dan kiri untuk membantu berenang. Sedangkan telson ini bagian belakang dari arthropoda untuk menjaga keseimbangan. Jadi yang bagian tengah ini. Jadi yang bagian tengah ini dia namanya telson, berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Dia juga memiliki mata, kemudian ada mulut dan juga anus. Ini contoh lainnya.
Nah, selanjutnya ada lobster air tawar. Untuk bagian-bagian tubuh dari lobster air tawar sama kurang lebih dengan air laut, hanya kedua jenis lobster air tawar dan air laut ini memiliki beberapa perbedaan. Nah, untuk lobster air tawar dan lobster air laut ini memiliki beberapa perbedaan loh teman-teman. Nah, untuk perbedaan itu ada di bagian warna, rostrum, antena, duri punggung, dan juga habitat. Kalau habitat jelas ya, lobster air tawar pastinya di air tawar, sedangkan untuk lobster air laut itu adanya di laut. Nah, untuk warna ini kalau lobster air laut itu lebih beragam, sedangkan lobster air tawar itu tidak beragam. Bisa dilihat lobster air tawar ini atau jenis spesiesnya yang lobster cherry, dia ini warnanya cuman warna merah aja di sekujur tubuhnya, sedangkan pada lobster air laut dia ini memiliki beberapa gradasi warna hijau. Nah, selanjutnya ada di bagian rostrum. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa rostrum merupakan perpanjangan dari karapas. Nah, untuk rostrum dari lobster air tawar itu lebih pendek rostrumnya. Bisa kalian lihat rostrumnya lebih pendek, sedangkan rostrum pada air laut LAL itu lebih panjang rostrumnya. Dan perbedaan yang terakhir ada di bagian duri punggungnya. Nah, kalau duri punggung lobster air laut itu dia lebih kasar. Nah, ini disesuaikan dengan habitatnya ya, karena laut ini memiliki ekosistem yang lebih luas dan juga perlindungan diri yang butuh lebih daripada di tawar. Jadi pada duri punggungnya ini lebih tajam, sedangkan pada lobster air tawar dia duri punggungnya itu kecil dan juga halus. Appendage tadi sudah dijelaskan ya bahwa appendage merupakan susunan tubuh dari arthropoda. Appendage dari arthropoda ini memiliki beberapa susunan. Jadi di bagian sepal dia ini memiliki appendage-nya ada antena dan juga antenula. Kemudian tadi sudah dijelaskan ya, ada antena yang kecil, terus antenula yang lebih panjang, terus ada mandibula, ada maksila di bagian mulutnya. Itu bisa kalian isi nanti di sepal 1 antena, 2 antenula, 3 mandibula, 4 maksila, dan 5-nya ada maksila poda. Kemudian di bagian toraks, itu kalian bisa isi ada kaki jalan 1 dan 2, kemudian ada kaki jalan 3 dan juga 5. Sedangkan di bagian abdomennya itu ada perut, abdomen atau perutnya itu ada kaki renang 1 dan 2, kaki renang yang di belakang, dan juga ada uropod yang membantu dalam berenang. Itu merupakan susunan appendage dari arthropoda. Nah, untuk arthropoda juga memiliki urutan kaki. Urutan kakinya itu dia ada 7 urutan kaki pada arthropoda. Khususnya sih arthropodanya pada lobster ya, tapi istilahnya sama aja bagi arthropoda di vertebrata lainnya. Oke, untuk yang pertama itu ada coxa. Coxa itu adalah urutan kaki yang pertama. Jadi ini kan kaki nih, di sini kaki jalan. Nah, yang bagian pertama itu namanya coxa. Kemudian ada namanya basil, ada ischium, ada merus, ada corpus, ada profundus, dan yang terakhir adalah dactylus. Saya ulangi, jadi ada coxa, ada basil, kemudian ada ischium, kemudian ada merus, kemudian ada carpus, kemudian ada profundus, dan terakhir adalah dactylus. Nah, 7 itu merupakan urutan kaki dari arthropoda. Selanjutnya ada lapisan cangkang dari arthropoda. Nah, untuk lapisan cangkang dari arthropoda sendiri itu ada 5 bagian. Ada epicuticula,
ada exocuticula, ada endocuticula, ada hipodermis, dan juga molting fluid. Kenalkan, nama saya Jen Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Salah satu contoh dari kelas Brachyura yaitu kepiting bakau atau Scilla serrata. Bagian-bagian tubuh dari Scilla serrata yaitu yang pertama ada celiped atau capit. Kemudian ada kaki jalan. Kemudian ada kaki renang. Kaki renang selain fungsinya untuk berenang, kaki renang ini berfungsi untuk mengerami telur. Bagian mulut pada kepiting bakau, yang pertama ini ada mandibula, kemudian maksila, kemudian maksila poda. Mandibula fungsinya untuk memotong makanan, maksila untuk memegang makanan, dan maksila poda fungsinya untuk meraba, merasa, dan memegang makanan. Kepiting bakau memiliki karapas yang keras. Nah, perpanjangan dari karapas disebut rostrum. Rostrum pada kepiting bakau ada pada bagian seluruh tubuhnya yang mengelilingi seluruh tubuhnya. Kepiting memiliki antena dan antenula. Ini merupakan antenulanya, ini antena. Antenula merupakan bagian yang lebih pendek daripada antena. Nah, bagian sini adalah abdomen atau perut pada kepiting. Di dalam sini terdapat gonad pada kepiting betina. Ini bagian mata dari kepiting bakau. Contoh selanjutnya dari kelas Brachyura yaitu rajungan atau Portunus pelagicus. Bagian-bagian pada rajungan. Rajungan memiliki celiped atau capit, kaki jalan, dan kaki renang. Rajungan juga memiliki karapas dan perpanjangan karapas atau disebut rostrum. Kemudian memiliki mata, antena, dan antenula yang lebih pendek ini. Pada mulutnya, dia memiliki maksila poda untuk meraba, merasa, dan memegang makanan. Kemudian belakangnya lagi ini maksila, fungsinya untuk memegang makanan. Kemudian yang ini mandibula, fungsinya untuk memotong makanan. Di bagian abdomen, ini tempat untuk meletakkan gonadnya. Di bagian abdomen juga bisa membedakan yang mana yang betina dan yang mana yang jantan. Dilihat dari bentuk abdomennya. Apabila segitiga seperti ini, berarti dia termasuk rajungan betina. Spesies selanjutnya dari kelas Brachyura yaitu kepiting kelapa atau Birgus latro. Bagian-bagian tubuh dari kepiting kelapa, yang pertama dia memiliki karapas, kemudian dia memiliki rostrum, memiliki mata, kemudian antenula, dan antena yang lebih panjang nih. Dia memiliki capit atau celiped, memiliki kaki jalan. Nah, kepiting kelapa ini tidak memiliki kaki renang. Ini bagian abdomennya. Spesies selanjutnya dari kelas Crustacea yaitu Squilla mantis atau udang ronggeng. Bagian-bagian tubuh dari udang ronggeng ada karapas, rostrum, celiped, kaki jalan, kaki renang, abdomen, antena, antenula, maksila poda, maksila, mandibula, petasma, dan telicium. Spesies selanjutnya dari kelas Brachyura yaitu kelomang. Bagian-bagian tubuh kelomang sama dengan kepiting pada umumnya. Namun, kelomang tidak memiliki karapas sehingga dia membutuhkan rumah untuk melindungi diri. Nah, bisa dilihat ini cangkang dari kelas Gastropoda filum mollusca yang telah mati dan
diambil alih cangkangnya oleh si kelomang. Perbedaan kepiting dan rajungan, yang pertama terletak pada bentuk tubuhnya. Kepiting dia lebih bundar, sedangkan rajungan dia lebih gepeng dan pipih. Yang kedua terletak pada matanya. Mata kepiting dia lebih pendek, sedangkan rajungan dia lebih panjang dan bertangkai. Kemudian untuk matanya, pada kepiting dia jaraknya lebih panjang, lebih lebar, sedangkan rajungan dia lebih berdekatan. Untuk pergerakannya, kepiting dia lebih merayap, pergerakannya lambat, sedangkan rajungan dia berenang cepat, pergerakannya cepat. Untuk warnanya bisa dilihat, kepiting dia warnanya monoton, kurang menarik, sedangkan rajungan dia warnanya lebih menarik, mencolok, dan bervariasi. Dari rostrumnya atau perpanjangan karapasnya, pada kepiting terletak mengelilingi bagian tubuhnya, sedangkan pada rajungan rostrumnya ada pada samping kanan dan samping kiri. Kemudian pada capitnya, capit pada kepiting dia besar sebelah. Contohnya ini. Yang sebelah kanan ini dia lebih besar daripada sebelah kiri. Kalau pada rajungan, capitnya sama besar. Nah, selanjutnya ada daftar istilah. Abdomen. Sambil kita review juga, abdomen merupakan bagian perut dari filum arthropoda. Kemudian ada antena. Antena merupakan bagian yang panjang dari tubuh arthropoda untuk meraba di jarak yang jauh, sedangkan antenula itu adalah bagian yang pendek untuk meraba di jarak dekat. Kemudian ada appendage. Appendage itu susunan tubuh. Kemudian ada karapas. Karapas itu bagian yang keras di arthropoda yang terbuat dari kitin. Kemudian ada selisera, di mana selisera ini terdapat di mini. Dia ini adalah capit bagian depan. Capitnya yang bagian depan namanya selisera, yang capit bagian belakangnya, dan di seluruh bagian jalannya namanya seliped. Jadi yang depan namanya selisera, yang belakang namanya seliped. Nah, kaki jalan untuk jalan, kaki renang untuk renang. Tadi mandibula itu untuk menangkap mangsa, sedangkan maksila itu untuk perasa, dan maksila poda itu untuk memotong, memangsa, dan juga merasa makanan. Molting itu adalah pergantian kulit dari arthropoda seperti di lobster. Kemudian ada rostrum, perpanjangan dari karapas. Ada telicium, itu adalah gonad di betina. Kemudian ada telson, itu adalah untuk keseimbangan. Nah, uropod ini untuk berenang. Terus ada cephalothorax, bagian kepala dan dada yang menjadi satu. Perkenalkan, nama saya Megawati Islamia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filum Annelida. Annelida berasal dari bahasa Latin, yaitu annulus yang berarti cincin-cincin kecil dan oidos yang berarti bentuk. Jadi, filum Annelida adalah organisme yang memiliki bentuk tubuh seperti cincin-cincin kecil yang teruntai. Filum Annelida dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama adalah kelas Polychaeta, yang berarti organisme yang memiliki banyak sekat. Contoh spesiesnya adalah Sabella paponina atau cacing tabung. Cacing tabung termasuk ke dalam filum Annelida dengan kelas Polychaeta. Kenapa dia masuk ke dalam kelas Polychaeta? Karena dia memiliki sekat yang banyak. Bagian-bagian tubuh cacing tabung, yang pertama ada radioles atau rumbai-rumbai untuk menjerat mangsanya. Yang kedua ada storaxek atau pangkal dari radioles. Di dalam storaxek terdapat mulut. Yang ketiga ada bagian prostomium atau bagian paling depan. Kemudian ada peristomium, bagian tengah. Yang terakhir ada pygidium, yaitu bagian paling muda.
Pygidium bisa disebut sebagai titik tumbuh dari cacing tabung. Di bagian pygidium terdapat anus. Yang kedua adalah kelas Cilitelata. Kelas Cilitelata dibagi menjadi 3 subkelas. Yang pertama adalah subkelas Oligochaeta. Contoh spesiesnya adalah Lumbriscus terrestris atau cacing tanah. Yang kedua adalah subkelas Hirudinea. Contoh spesiesnya adalah lintah. Yang ketiga adalah subkelas Branchiobdelida. Contoh spesies dari filum Annelida yang dipraktikumkan adalah Lumbriscus terrestris atau cacing tanah. Bagian-bagian tubuhnya terdiri dari mulut, anus, yang berikutnya adalah setae. Setae adalah bulu-bulu halus pada Polychaeta untuk menempel pada substrat dan untuk berjalan. Kemudian ada metamerik. Metamerik adalah segmen pada tubuh Annelida. Kemudian slitellum adalah bagian gelap yang berfungsi sebagai tempat gonad pada cacing tanah. Untuk mengetahui letak mulut dan anus ada di mana, itu dapat dilihat dari letak slitellum. Karena letak mulut berada di ujung dekat slitellum. Daftar istilah pada filum Annelida yaitu: yang pertama ada tub, bagian tubuh Annelida yang berbentuk tabung. Lalu metamerik, segmen pada tubuh Annelida. Lalu prostomium, bagian depan tubuh Annelida. Lalu ada peristomium, bagian tengah dari tubuh Annelida. Lalu ada pygidium, bagian paling muda pada tubuh Annelida. Lalu ada clitellum, tempat gonad pada cacing tanah. Lalu ada radioles, lengan-lengan sabella untuk menggiring mangsa. Storexec, pangkal radioles, terdapat mulut. Setae yaitu untuk berenang dan mengerami telur pada betina. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filum Brachiopoda. Brachiopoda berasal dari bahasa Latin yaitu brachium yang berarti lengan dan poda yang berarti kaki. Jadi, filum Brachiopoda adalah organisme yang suatu kesatuan tubuhnya difungsikan menjadi kaki dan lengan. Contoh spesies dari filum Brachiopoda yang dipraktikumkan adalah Limula unguis atau tebalan. Bagian-bagian tubuhnya terdiri dari peduncle, yaitu tangkai pada posterior untuk melekat pada substrat. Yang kedua adalah cangkang untuk melindungi organ bagian dalam. Yang ketiga ada mulut. Yang keempat adalah lopopor. Lopopor adalah organ berbentuk tapal kuda untuk menyerap sari makanan, respirasi, dan reproduksi. Kemudian yang kelima ada kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan terdapat pada bagian dalam lopopor. Daftar istilah pada filum Brachiopoda yaitu: yang pertama ada cangkang, pelindung Brachiopoda. Lalu peduncle yaitu tangkai pada bagian posterior untuk melekat pada substrat. Lopopor yaitu organ yang berbentuk tapal kuda untuk menyerap sari makanan dan respirasi. Lalu yang terakhir ada kelenjar pencernaan, yaitu untuk mencerna makanan. Terima kasih telah mengikuti rangkaian praktikum Vertebrata Air 2020 materi kedua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas, silahkan bertanya di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.